warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Bid'ah yang menyepakati sunnah, bid'ah yang sesuai sunnah, itulah yang terpuji. Dan bid'ah yang menyelisihi sunnah, maka itulah yang tercelah. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana saudaraku seiman se-Islam? Insyaallah rahmat Allah, hidayah Allah selalu menyelimuti kalian semuanya. Yang sakit kembali sembuh, yang sempit diberi kelapangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita terus berpikir dan mengkaji. Ya, bagaimana saudara kita ini dengan amarah, dengan perasaan gak suka, mengatakan, ya orang-orang pecinta Rasulullah, orang-orang yang ikuti sunnah Rasulullah itu mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Sampai dia bilang Imam Syafi'i, disebut-sebut Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i, ulama poros Nabi, tidak berani membantah perkataan-perkataan Rasulullah. Makanya kita mencermati benar-benar perkataan-perkataan Imam Syafi'i agar tidak salah paham. Bukan dengan marah. Mari kita, berkali-kali saya bicara, berkali-kali saya ingatkan. Belajar, ikro. Pelajari ilmu-ilmu tentang Quran, tentang hadis. Jadi kita nggak marah-marah. Yuk kita dengarkan yuk. Apa kata dia? Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada juga, kalau mengatakan semuanya adalah sayyi'ah, semuanya adalah dhalalah. Imam Syafi'i, Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam bagaimana? Akhirnya gara-gara seperti itu, ya sahabat masuk neraka semuanya, ulama masuk neraka semuanya, yang masuk surga yang ngomong. Perkataan bid'ah bukan dari manusia. Bukan. Itu perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Bukan perkataan manusia. Memang banyak yang anti Quran, anti sunnah, tapi mereka tidak berani sebut itu. Bahaya. Jadi siapa saja yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, khususnya tentang bid'ah, diserang. Wahabi, mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan. Padahal ulama-ulama poros Nabi tidak pernah keluar dari perkataannya mengkafirkan siapapun. Kalau bukan itu dari Nas, kalau bukan itu dari Al-Quran, mereka tidak akan mengatakan itu. Mereka hanya menyampaikan. Tapi orang-orang yang tidak suka, yang hatinya rusak, selalu memfitnah. Sebaiknya belajar, terus belajar. Yang paling penting adalah masalah akhlakul karimah. Akhlak penting. Bagaimana sikap kita kepada orang yang lebih tua? Bagaimana sikap kita kepada yang lebih muda? Penting. Hari ini, sekarang ini, banyak orang disebut ustadz, kiai, mursyid, apa sajalah sebutan mulianya, tapi akhlaknya gak ada. Sopan santunnya gak ada. Bahasanya kasar. Yang ada amarah. Mari kita dengarkan bagaimana tutur kata ulama poros Nabi Abdul Hakim bin Amir Abda. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Awaslah kamu dari perkara-perkara yang baru, muhdats, perkara yang baru dalam agama, bukan dalam kehidupan dunia, karena ia akan berkembang sesuai dengan tingkat berpikir manusia. Dan seringkali orang untuk menolak ini, menolak mengatakan semua bid'ah sesat, bid'ah hasanah, sering mencampur adukan antara din dan secara bahasa.
Sehingga mereka mengatakan kalau mau mengikuti Nabi, hendaklah kita naik onta. Karena mobil itu beda. Kita katakan dia mobil, motor, kereta, pesawat, kapal laut, beda. Tapi beda bahasa dunia. Bukan bid'ah din yang tercela. Karena agama harus berdasarkan wahyu. Kita tidak tahu apa itu wudu kalau Allah tidak beritahukan melalui lisan Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam wudu itu, salat itu dan lain sebagainya, dan ini harus berdasarkan wahyu. Lalu kalau kita menambahi dengan memberikan tambahan ini dan itu, dari mana wahyunya? Adapun pengeras suara dan lain sebagainya, mobil, motor tidak perlu kepada wahyu. Dia berkembang sesuai dengan tingkat berfikir manusia. Allah memberikan ilham kepada manusia untuk membuat ini, membuat itu, memberikan ilmu, kepintaran kepada manusia untuk membuat pengeras suara, membuat kamera, membuat pesawat, membuat ini dan lain sebagainya sesuai dengan tingkat berfikir dan perjalanan umur manusia. Enak kan? Sejuk, nyaman hati mendengarkan penjelasan ulama poros Nabi. Ini ilmu yang masuk ke kepala kita, ke hati kita, jadinya nyaman rasanya. Nggak marah-marah kan? Nggak marah-marah. Lain dengan saudara kita seiman seislam ini, marah aja. Nanti perkataannya disangkal, dibantah oleh ulama poros Nabi dengan bil hikmah, dengan lemah lembut. Mari kita dengarkan. Wah, justru itu yang merusak. Ucapan seperti ini yang mecah belah umat muslim sebetulnya, bukan menyatukan. Nggak ngamalkan nggak apa-apa, tapi kalau mengingkari dan mengafirkan, apalagi menyesatkan dan memvonis mereka penghuni neraka, wah, kelewatan batas itu. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercelah. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafas sunnata fahuwa mazmumun. Bid'ah yang menyepakati sunnah, bid'ah yang sesuai sunnah, itulah yang terpuji, dan bid'ah yang menyelisihi sunnah, maka itulah yang tercelah. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ada redaksi yang lain dari ucapan beliau, al-muhdatsatu darbani. Hal-hal yang baru dalam agama itu ada dua bentuk. Ma ahdatsa yukhalifu kitaban, ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an, fahadhihi bid'atud dalal. Apa yang diada-adakan yang menyelisihi kitab Allah atau sunnah atau satu athar atau ijma', maka itu adalah bid'ah yang sesat. Wa ma uhditsa minal khair la yukhalifu syai'an min dzalik, fahadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Adapun yang diada-adakan itu adalah kebaikan yang tidak menyelisihi Al-Quran atau sunnah atau athar atau ijma', maka itu adalah yang diada-adakan yang tidak tercelah. Inilah jemaah sekalian yang dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercelah. Maka jemaah sekalian, sama dengan jawaban sebelumnya, nggak pantas ucapan manusia digunakan untuk menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi SAW yang jelas dan pemahaman para sahabat juga jelas, semua bid'ah itu sesat. Nggak pantas digunakan untuk menentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan menggunakan ucapan manusia. Dan Imam Syafi'i rahimahullah itu sendiri termasuk orang yang paling keras mengingatkan kita jangan sampai ucapan beliau digunakan untuk menentang hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau menyadari beliau hanyalah manusia biasa yang mungkin salah. Di antara pesan beliau disebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi, beliau berkata, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu biha wa da'u ma qultuhu.
apabila kalian dapatkan dalam kitabku, dalam buku yang aku tulis, berbeda dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ikutilah sunnah itu, tinggalkan apa yang aku katakan. Itu pesan Imam Syafi'i kepada kita. Kalau ucapan beliau bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, ikuti sunnah dan tinggalkan ucapan beliau. Ini yang pertama. Jawaban yang kedua, sebenarnya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala di sini tidak juga bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang melarang kita berbuat bid'ah. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang dimaksud Imam Syafi'i di sini, bid'ah yang beliau maksudkan adalah bid'ah menurut bahasa. Ini yang dipahami oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam berkata, wa muradu Syafi'i radhiyallahu anhu ma dzakarnahu min qabl anna aslal bid'ah al-madhmumah ma laysa laha aslun fi syariah tarji'u ilaih wa hiya al-bid'atu fi itlaqi syar'i wa amma al-bid'atul mahmuda fama wafaqa sunnah yakni ma kana laha aslun minas sunnah tarji'u ilaih wa innama hiya bid'atun lughatan la syar'an li muwafaqatiha as-sunnah. Perhatikan jemaah sekalian penjelasan ulama terhadap makna ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, dan maksud ucapan Asy-Syafi'i seperti yang kita katakan sebelumnya adalah aslul bid'ah, pokok bid'ah yang tercela itu adalah sesuatu yang tidak memiliki asal dalam syariat, tidak ada dalilnya. Itulah bid'ah dalam syariat. Adapun bid'ah yang terpuji, jadi ini yang pertama, bid'ah yang tercela. Bid'ah yang tercela itu adalah yang tidak memiliki dasar dalam syariat, tidak ada dalilnya. Itulah bid'ah dalam makna syariat. Adapun yang dimaksud Asy-Syafi'i sebagai bid'ah yang terpuji, yaitu bid'ah yang sesuai sunnah, yaitu bid'ah yang memiliki asal di dalam sunnah. Maka kalau begitu, yang dimaksud oleh beliau bukan bid'ah secara syariat, melainkan bid'ah secara bahasa. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnah, ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, itu bukan bid'ah. Lalu kenapa dikatakan bid'ah? Maksudnya bid'ah secara bahasa. Ini persis seperti ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesuatu yang baru secara bahasa, tidak ada contoh sebelumnya, namun bukan sesuatu yang baru dalam syariat yang terlarang. Kenapa? Karena ada dalilnya dalam syariat. Iya. Jadi ini maksud Imam Syafi'i rahimahullah, bukan bid'ah dari sisi syariat. Nah, kata beliau, contoh bid'ah menurut bahasa yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah penulisan hadis. Begitu pula sholat tarawih tadi. Penulisan hadis ini bukan sesuatu yang baru. Walaupun manusia banyak mengenal penulisan hadis, barulah terjadi setelah masa hidup Nabi SAW. Padahal sebenarnya terdapat hadis-hadis Nabi SAW memerintahkan untuk menulis hadis. Seperti sabda beliau kepada Abdullah bin Amr bin As, "Uktub, tulislah, karena sesungguhnya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran." Jadi disuruh tulis oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Makanya Abu Hurairah mengakui, saya yang paling banyak hafal hadis, kecuali saya tidak bisa mengalahkan Abdullah bin Amr bin Al-As, karena dia menulis, saya enggak menulis. Itu pengakuan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Jadi itulah maksud Imam Syafi'i rahimahullah. Dan umumnya mereka tidak membaca ucapan Imam Syafi'i sampai selesai. Sebenarnya dalam ucapan Imam Syafi'i ini juga terdapat bantahannya. Syafi'i mengatakan, al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmuda wa bid'atun madmumah. Bid'ah itu ada dua macam, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Mereka baca sampai situ, tidak baca lanjutannya. Lanjutannya kata Asy-Syafi'i, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Yang sesuai sunnah itulah yang terpuji. Wa ma khalafa sunnah fahuwa madmum. Yang menyelisihi sunnah maka itu tercela. Jemaah sekalian, yang sesuai sunnah itu yang terpuji. Apa maksudnya yang sesuai sunnah? Yang berdasarkan dalil dari as-sunnah. Apa maksudnya yang menyelisihi sunnah? Yang tercela, yang tidak berdasarkan dalil dari as-sunnah. Jadi lanjutan hadis, lanjutan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah
itu sudah terdapat bantahan terhadap syubhat ini. Berbeda kan? Berbeda bagaimana menjelaskannya antara pemarah, saudara kita tadi yang pemarah, dengan yang berilmu. Berbeda kan? Ke orang-orang, ulama-ulama poros Nabi yang berilmu kalau menjelaskan suatu materi, enak kedengarannya. Enak di hati. Berbeda kalau pemarah. Bohongnya gimana, nggak nyaman gitu loh. Ini pelajaran bagi kita semua. Semakin yakinlah kalian. Semakin tegarlah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun setan-setan dari jenis manusia tidak menyukainya. Di kolom komentar banyak itu tulisan-tulisan nggak berbobot, nggak ilmiah, yang ada mencaci maki, menuduh. Ini kolom komentar banyak perkataan-perkataan yang nggak enak didengar. Tapi saya tidak mau membalas itu, nggak mau, nggak berarti bagi saya, buang-buang waktu, buang-buang energi. Begitulah netizen pola pikirnya. Konsep pemikirannya sebatas itu, mencaci maki, menuduh, memfitnah. Itu aja. Nggak perlu kita tanggapi, nggak perlu, jangan, biarin aja. Tetap kata pepatah itu tetap kita pegang. Biarkan anjing menggonggong, biarkan, tapi kapilah tetap berlalu. Yang hak kok pasti menang, yang batil pasti hancur. Tetap tegakkan tauhid, tinggalkan syirik. Itu moto perjuangan. Insya Allah kita semua selalu dalam naungan Allah, perlindungan Allah, hidup untuk Allah. Insya Allah. Sehat walafiat. Ya Rabbku yang agung, ya Allah tabaraka wa ta'ala, sehatkanlah orang-orang yang mencintai Nabi-Mu, sehatkanlah orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Mu, sehatkanlah mereka ya Allah, berilah kelonggaran rezeki mereka ya Rabbku, berikanlah mereka kemakmuran hidup di dunia, dan insya Allah surga bagi mereka kelak di akhirat. Saudaraku seiman seislam, memang setelah saya pikir-pikir dan berpikir panjang, sebenarnya melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ringan, mudah, dengan keikhlasan hati, dengan keikhlasan jiwa, gampang. Kalaulah saudara kita seiman seislam yang ada di luaran sana meninggalkan 3 aja, meninggalkan 3, insya Allah mereka Quran dan Sunnah, mereka lah umat Rasulullah yang sejati. Meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti tahayul, orang hamil, orang bunting pakai orang-orang bunting itu, orang hamil pakai gunting di bajunya. Entah itu apa kita nggak tahu. Katanya penangkal setan. Penangkal setan itu cukup dengan ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, bukan gunting digantung di baju. Itu satu tahayul. Itu tahayul. Ada hari baik, ada hari buruk. Itu tahayul dalam Islam. Ini bicara konsep Islam saya. Persepsi Islam, bicara Islam. Perspektif Islam ini. Saya nggak bicara agama-agama lain. Perkara-perkara baru yang diada-adakan manusia dalam beribadah. Ini udah berulang kali sampaikan ulama poros Nabi. Ibadah dengan urusan duniawi beda. Sebagaimana kata Rasulullah, urusan dunia engkau lebih tahu, tapi urusan ibadah lihat bagaimana aku. Syirik, khurafat, mempertuankan sesuatu selain Allah. Cincin dianggap bawa berkah. Ini yang syirik itu begitu. Ini ada manfaatnya, harganya 2 miliar. Ini syirik, ini nih maksud syirik. Datangi kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap soleh, yang udah mati, yang lagi mempertanggungjawabkan amal ibadahnya selama hidup di dunia kepada Allah. Kemudian orang-orang datang beramai-ramai, meminta-minta kepada yang udah mati, meminta-minta kepada yang udah mati. Ingat, jangan sampai salah paham. Bukan ziarah kubur tidak boleh. Inilah tuang-tuang fitnah, tuang-tuang tuduh. Wow, ziarah kubur nggak boleh. Bukan nggak boleh, silakan. Please, itu perintah Rasulullah.
Yang tidak boleh meminta kepada orang yang mati. Itu. Ini masih banyak di kampung-kampung ini. Masih banyak. Banyak orang yang fasih membacakan ayat-ayat Al-Quran. Fasih. Merdu suaranya. Tapi sayang. Gak mengerti mereka makna Al-Quran. Makna ayat yang dibacakannya. Padahal Allah telah berfirman di Quran yang artinya, ya Muhammad, katakan kepada mereka, jika mereka mencintai aku, ikuti aku. Itu perintah Allah kepada Rasulullah. Jadi mustahil ada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Mustahil sampai kepada Allah mereka. Yaitu aliran golongan-golongan itu. Buat golongan, jalannya dibikin sendiri, caranya dibikin sendiri, zikir-zikirnya caranya sendiri. Waduh, zikir begitu. Wah, ngeri. Mereka merasa yakin jalan ilahi katanya. Tanpa mengikuti sunnah Rasulullah, mustahil dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maknai ayat-ayat Al-Quran, maknanya dia dimengerti, dipahami, bukan sekedar dibaca. Memang baca Al-Quran itu bagus, berpahala. Tapi lebih bagus lagi kita mengerti, amalkan. Insya Allah, yang paling substansi memahami, mengamalkan Al-Quran, sunnah Rasulullah. Insya Allah, kita selamat di dunia, selamat di akhirat. 2 pusaka Rasulullah, 2 wasiat Rasulullah. Itu yang kita amalkan, yang kita pelajari. Habiskan waktu untuk mempelajari 2 wasiat Rasulullah. Kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah. Toh. Ya, biografi imam-imam mazhab penting. Untuk referensi penting. Seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Penting kita pelajari. Itu penting. Pembendaraan ilmu kita biar bertambah. Siapa Syekh Nasruddin Albani. Penting kita pelajari. Insya Allah. Umur, waktu kita habis ke situ, uang kita habis ke situ, manfaat faedahnya banyak. Itulah ilmu yang menolong kita dalam kubur nanti. Nah ini, sebelum ada persidangan umul mahsyar, ada namanya kuburan. Depan mata itu kuburan. Siksa kubur, azab kubur. Untuk orang-orang yang durhaka, untuk orang-orang yang berdusta, menebar fitnah, menuduh tanpa fakta. Makanya kata Rasulullah, kubur itu bisa jadi jurang-jurang neraka. Dan bisa juga jadi taman-taman surga. Insya Allah, kita semua dalam berkah Allah, dalam rahmat Allah. Tegakkan sunnah, walaupun orang tak suka kepada kita. Insya Allah, kita mencari ridho Allah. Kita mencari ridho Allah. Bukan mencari ridho manusia. Bukan. Karena yang punya surga, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya menyampaikan, saudaraku seiman se-Islam yang menyimpulkannya. Bisa saya hanya ini, menyampaikan. Bagi yang suka, insya Allah mendapat rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagi yang gak suka, ente sendiri nanti resikonya di umul mahsyar menghadap Allah. Insya Allah, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.